Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Ikhwanu fiddin asyhadakumullah. Ini sampailah kita kepada poin ke-10 ya, tentang sebab-sebab yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, yaitu muba'adatu kulla sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Menjauhkan segala sesuatu yang menjadi sebab memisahkan antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Poin ke-10 ini adalah poin yang luar biasa ya, berat ya, luar biasa agung ya. Karena di sini manusia itu tertantang ya, ditantang oleh Allah. Kalau kita serius mau mencintai Allah, berani nggak kita menjauhkan semua hal-hal yang bisa menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya itu segala hal yang kita miliki di dunia ini seharusnya kan bukan menjadi penyebab jauhnya kita dengan Allah ya. Harusnya kan bisa menjadi sarana untuk kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya istri, bisa nggak istri ini menjadi penyebab kita dekat dengan Allah? Ibu punya suami, bisa nggak dia menjadi penyebab ya kita dekat dengan Allah? Ya, anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita menjadi penyebab jauhnya kita dengan Allah, ya kan? Intinya jadikanlah semua apa yang kita miliki ini menjadi penyebab untuk dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mobil kita, motor kita, bahkan HP yang kita pegang tiap hari itu, naudzubillah, jangan sampai dia itu menjadi penyebab jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau barang-barang ini menjadi penyebab jauhnya kita dengan Allah, ya kata Ibnu Qayyim, muba'adatu kulla sababin. Jauhkan semua hal-hal itu yang membuat kita jauh dari ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan dari Allah dan Rasul-Nya jika mereka berdua menyeru kalian kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu mampu untuk memisahkan seseorang, ya, memisahkan ya, seseorang dengan hatinya. Dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Apa yang dimaksud dengan sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya? Jika mereka berdua menyeru kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, ya, nanti para ulama banyak menafsirkan. Ada yang menafsirkan agama, ada yang menafsirkan ibadah, sholat, dan macam-macam. Tapi intinya sama, ya. Semua perintah agama itu hakikatnya akan menghidupkan kita. Ya, menghidupkan hati kita, menghidupkan jiwa kita, ya kan? Dan semua larangan-larangan Allah itu hakikatnya kalau kita sambut ya, larangan Allah dan Rasul-Nya, ya, maksudnya tidak kita kerjakan itu akan juga menghidupkan hati kita. Ya. Jadi Allah dan Rasul-Nya menyeru kita nih untuk menyambut seruan mereka berdua.
yang mana seruan itu hakikatnya akan menghidupkan kita. Misalnya kayak sholat, ya kan? Kita kan dipanggil sehari 5 kali. Hayya 'alas shalah, marilah sholat, ya kan? Kalau kita mau sholat, dilanjutkan hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, ya kan? Dan hati-hati kata Allah, bahwasanya Allah itu mampu untuk memisahkan seseorang dengan hatinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita membangkang dari seruan Allah dan Rasulnya ini, ya, ketika kita itu tidak mengindahkan seruan Allah dan Rasulnya, Allah itu mampu untuk menjauhkan kita dengan hati kita. Artinya kita sudah tidak lagi menjadi diri kita sendiri, Pak. Tuh, ya kan? Tadinya kita orang yang baik, orang yang santun, orang yang rajin ibadah, semuanya baik. Tapi gara-gara kita tidak mengindahkan seruan Allah dan Rasulnya, perlahan-lahan kita sudah tidak menjadi diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang berakhlak buruk, kita menjadi orang yang jahat dan sebagainya dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Dan itu bukan diri kita. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala di Quran juga banyak loh memuji-muji orang beriman yang mampu, ya, mereka tuh tidak dilalaikan dengan segala aktivitas mereka dari Allah. Ya. Tidak dilalaikan dari anak istrinya, dari keluarganya. Ini saya ambil contoh satu ayat saja. Surah An-Nur ayat 37. Allah berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawma tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Merekalah para lelaki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, ya, dan jual beli mereka dari mengingat Allah dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta mereka takut, ya, akan suatu hari yang mana, ya, pandangan dan hati manusia itu berguncang, yaitu hari kiamat. Ya. Mereka takut dengan hari kiamat itu yang membuat hati dan pandangan mereka bergetar ketakutan. Ini Allah memuji orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan mereka, jual beli mereka. Dagang ya tetap dagang aja, karena itu kewajiban kita untuk mencari nafkah, ya kan? Karena itu kewajiban kita untuk menghidupi keluarga kita. Tapi jangan sampai perdagangan ini melalaikan kita dari mengingat Allah, menjauhkan kita dari Allah, dari sholat, dari zakat. Ya, ini pujian Allah kepada orang-orang yang beriman yang tidak terlalaikan aktivitas dunia mereka dari Allah. Nah, selanjutnya, ya, ini juga poin yang tidak kalah penting. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31. Ya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad kepada mereka, jika kalian itu benar-benar mencinta Allah, maka ikutilah aku, ya. Maksudnya ikutilah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah juga akan mencintai kalian. Ya, Masya Allah. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah SAW, ya, sebagai bukti cinta kita sama Allah, maka fadilahnya pertama, Allah juga akan mencintai kita ternyata. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya, subhanallah. Satu amalan berbuah dua kebaikan. Mengikuti sunnah Nabi, berbuah dua kebaikan, Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, sering-seringlah kita berdoa dengan doanya Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang ini juga sering Nabi lantunkan dalam doa beliau. Ya, ini ada dalam hadis Imam Tirmidzi. Ya, Rasulullah SAW, ya, itu menganjurkan untuk berdoa dengan doanya Nabi Daud alaihissalam, yaitu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalul ladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka
ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta kepadamu kecintaanmu. Ya kan? Jadi kita minta agar kita bisa mencintai Allah. Wa hubba man yuhibbuka. Minta kecintaan dari orang-orang yang mencintaimu. Ya. Mudah-mudahan kita juga mau mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Ya, cenderung hati kita kepada kebaikan. Ya kan? Wal amalul ladzi yuballighuni hubbaka. Dan mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya maksudnya ya? Ya. Allah, kita minta sama Allah tuh agar hati kita tuh dibuat condong untuk mencintai amalan-amalan yang mendekatkan cinta kita kepada Allah. Kita senang sholat, kita senang baca Quran, kita senang zikir, kita senang kumpul dengan orang-orang saleh di pengajian dan seterusnya. Ya. Allahumma ja'al hubbaka, ya Allah jadikanlah kecintaan kepadamu ini ahabba ilayya, lebih aku cintai min nafsi, daripada diriku sendiri, wa ahli, dan keluargaku, wa minal ma'il barid, dan dari air yang dingin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis yang hasan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Ya, mari terus kita lantunkan dalam doa-doa kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan malu ya. Jangan segan untuk mengatakan, ya Allah, sungguh aku mencintaimu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.